Sebuah pesawat tempur F-18 milik Angkatan Udara Malaysia (RMAF) mengalami kecelakaan dan pihak pejabat RMAF sudah mengonfirmasi kebenaran insiden tersebut secara resmi. Para pencinta dunia aviasi, sebuah video sempat bikin heboh dunia maya. Dalam video itu terlihat sebuah jet tempur, baru saja lepas landas, tapi tak lama kemudian terbakar. Nah, menurut berbagai laporan, jet tempur itu bukan pesawat biasa, melainkan F-18 Hornet milik Angkatan Udara Malaysia. Kejadiannya berlangsung di landasan pacu Bandara Sultan Haji Ahmad Shah, malam hari waktu setempat, tepat pukul 9:05. Bisa dibayangkan, suasana malam yang harusnya tenang, malah ada jet yang terbakar. Jadi bukan hanya warga sekitar yang kaget, tapi netizen pun ikut geger. Pihak RAMF atau Royal Malaysian Air Force langsung buka suara. Kepala RAMF, Jenderal Datuk Seri Muhammad Nor Azlan Aris, dengan tegas membenarkan bahwa memang benar ada insiden. Tapi beliau juga menambahkan, jangan panik dulu, pihaknya sudah ambil tindakan cepat. Jadi bukan model klarifikasi ala artis yang suka bilang, itu bukan saya, itu mirip saya. Bukan, ini resmi, jelas dan diakui. Untungnya, berita baiknya, pilot dan petugas sistem persenjataan yang ada di dalam pesawat itu berhasil keluar dengan selamat. Bahkan Kepala Polisi Pahang, Yahya Othman, mengkonfirmasi keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan untuk diperiksa. Jadi setidaknya nyawa mereka terselamatkan, meskipun pesawatnya tidak. Nah, yang bikin kisah ini makin menarik, teman-teman tahu nggak? Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan F-18 Hornet. Jet ini datang berkat kontrak sejak tahun 1993 dengan McDonnell Douglas, yang sekarang sudah diakuisisi Boeing. Dari kontrak itu, Malaysia dapat 8 unit F-18 yang semuanya diterima pada tahun 1997, lalu ditempatkan di skuadron ke-18 di Butterworth Air Base. Karena puas dengan kinerjanya, Malaysia bahkan berniat menambah armada dengan membeli F-18 bekas dari Kuwait. Jumlahnya bukan 1-2, tapi lebih dari 30 unit. Kuwait sudah setuju, tapi masalahnya, setiap barang yang berbau senjata Amerika itu harus dapat restu dari Washington atau Amerika Serikat. Jadi Malaysia sempat nunggu cukup lama, sampai akhirnya pada pertengahan 2029, Amerika Serikat resmi kasih lampu hijau. Dan kabarnya, sebanyak 33 jet tempur F-18 bekas dari Kuwait akan dikirim mulai akhir 2025 atau awal 2026. Bayangkan saja, tambahan ini jelas jadi suntikan kekuatan yang luar biasa loh. F-18 bukan pesawat sembarangan. Dia itu jet tempur multi-role, bisa untuk misi udara ke udara, bisa juga untuk serangan ke darat. Dua mesin bertenaga besar membuatnya bisa melesat dengan kecepatan Mach 1,8. Belum lagi, dia bisa membawa lebih dari 6 ton persenjataan eksternal. Plus sudah dipasangi meriam otomatis M61A1 Vulcan kaliber 20 mm yang siap mengunyah targetnya. Dan yang paling penting, F-18 ini terkenal tangguh loh. Udah terbukti di berbagai operasi militer nyata maupun latihan internasional. Jadi wajar kalau Malaysia begitu ngotot untuk memperkuat armadanya dengan pesawat ini. Tapi ya itu tadi, ironisnya, justru ketika kabar gembira soal tambahan 33 jet ini berhembus, salah satu F-18 yang lama justru mengalami kecelakaan. Seolah-olah pesawatnya bilang, "Bro, cepet dong, datengin kawan-kawan baru. Saya udah capek nih kerja sendirian dari tahun 97." Kalau kita lihat lebih jauh, keberadaan F-18 di Malaysia ini sebenarnya cukup unik. Di kawasan Asia Tenggara, kebanyakan negara memilih platform jet tempur yang berbeda. Indonesia misalnya pakai F-16 Fighting Falcon, dan kini sudah resmi mendatangkan Rafale dari Prancis. Singapura mengandalkan F-15 SG Strike Eagle yang lebih besar, sedangkan Thailand masih setia dengan F-16. Nah, Malaysia inilah yang bisa dibilang beda jalur, karena memelihara Hornet yang terkenal gesit dan lincah. Jadi bisa dibayangkan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak negara lain, tapi F-18 Malaysia ini ibarat tim sepak bola dengan jumlah pemain terbatas, tapi punya striker yang larinya kenceng banget, sampai lawan susah ngejar. Selain itu, Malaysia memang punya rencana jangka panjang dalam menjaga keseimbangan udara di kawasan. Apalagi, mereka cukup sering ikut latihan gabungan internasional bersama Amerika Serikat maupun negara-negara lain. Dan di situ, F-18 mereka sering dipuji karena performanya masih tangguh, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Bisa dibilang pesawatnya senior, tapi masih jago gocek. Namun justru karena usianya yang sudah cukup lama, resiko insiden seperti yang baru-baru ini terjadi memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Pesawat tempur itu meski terlihat gagah dan perkasa, tetap saja mesin buatan manusia.
Komponen yang sudah tua, jam terbang tinggi, plus beban operasional yang besar bisa bikin masalah teknis datang kapan saja. Bayangkan saja sejak tahun 97, pesawat ini sudah setia dipakai. Itu artinya usianya hampir 3 dekade. Kalau manusia sudah masuk kategori senior club. Itulah sebabnya tambahan armada dari Kuwait dianggap sebagai nafas baru bagi Angkatan Udara Malaysia. Bayangkan, begitu jet-jet itu datang, skuadron Malaysia langsung seperti anak muda yang baru dapat motor sport keluaran terbaru. Lebih semangat, lebih percaya diri, dan tentu saja lebih disegani tetangga. Tapi tentu saja ada tantangan lain. Meskipun jet-jet itu datang dari Kuwait, tetap saja mereka bekas pakai. Jadi, PR besar Malaysia bukan hanya menerima, tapi juga melakukan modernisasi dan perawatan ekstra supaya performanya tetap maksimal. Kita tahu sendiri, pesawat tempur itu bukan kayak beli HP bekas yang tinggal dipakai. Ini ibarat beli supercar bekas, kalau nggak rajin servis, bisa mogok di tengah jalan. Dan disinilah Malaysia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka butuh segera memperkuat pertahanan udara, karena kawasan Asia Tenggara semakin ramai dengan perkembangan kekuatan militer. Di sisi lain, biaya perawatan dan upgrade F-18 itu tidak murah. Apalagi, teknologi modern saat ini lebih condong ke pesawat tempur generasi kelima, seperti F-35 atau pesawat dengan kemampuan siluman. Jadi, Malaysia seakan harus pandai-pandai mengatur strategi. Apakah mereka akan terus memeras tenaga Hornet ini sampai habis, atau mulai melirik calon pengganti di masa depan? Kalau kita bandingkan dengan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara, situasinya jadi makin seru. Misalnya Indonesia, yang sudah resmi memesan Rafale dari Prancis. Rafale ini bisa dibilang jet tempur generasi 4,5 yang super modern, penuh dengan avionik canggih dan radar pintar. Jadi kalau diibaratkan dunia otomotif, Rafale itu kayak mobil Eropa keluaran baru yang penuh sensor dan tombol digital. Sedangkan F-18 Malaysia, meskipun kuat dan terbukti tangguh, tetap saja lebih mirip mobil sport tahun 90-an yang masih pakai tap kaset. Kencang, tapi harus rajin dipoles, biar tetap bersinar. Lalu ada Singapura. Negeri kecil ini nekat memesan F-35B Lightning II dari Amerika Serikat. Itu pesawat generasi kelima yang punya teknologi siluman. Jadi kalau di langit, F-35 ini ibarat ninja. Susah kelihatan di radar, tiba-tiba nongol, terus BAM! Serangannya udah masuk. Nah, bisa dibayangkan, ketika Malaysia dengan Hornetnya yang gagah tapi sudah senior, harus berhadapan dengan pesawat siluman generasi berbaru. Itu kayak duel antara prajurit veteran yang tangguh, melawan bocah muda yang jago main game pakai cheat mode. Thailand sendiri masih pakai F-16, dan mereka juga punya rencana modernisasi. Sementara, Filipina sedang berjuang keras untuk memperkuat angkatan udaranya. Bahkan kabarnya ingin ikutan belanja jet tempur modern. Jadi, peta persaingan di langit ASEAN makin lama makin panas. Mirip turnamen Battle Royale, di mana semua negara sibuk melengkapi persenjataannya supaya tidak jadi yang pertama tereliminasi. Nah, dalam konteks itu, akuisisi F-18 dari Kuwait jelas jadi langkah penting bagi Malaysia. Mereka tidak bisa membiarkan diri tertinggal terlalu jauh dari tetangga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini sekaligus taruhan besar. Sebab walaupun jumlahnya banyak, 33 unit, tapi statusnya bekas pakai. Jadi meski secara angka Malaysia terlihat kuat, secara kualitas tetap harus dibandingkan dengan pesawat-pesawat baru milik tetangganya. Kalau diibaratkan sepak bola, Malaysia sedang memperkuat skuad dengan pemain pinjaman veteran. Mereka berpengalaman, tangguh, dan bisa diandalkan. Tapi di sisi lain, Indonesia dan Singapura sedang belanja pemain muda bertakat yang harganya mahal, tapi punya potensi masa depan. Jadi pertandingan di langit ASEAN ini bakal menarik untuk ditonton. Apakah veteran-veteran Hornet masih bisa menunjukkan taringnya, atau justru pesawat-pesawat baru tetangga yang bakal mendominasi? Dan jangan lupa, kawasan Asia Tenggara bukan hanya soal persaingan internal, ada juga faktor eksternal, seperti meningkatnya kehadiran militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Bagi Malaysia, hal ini jelas jadi tantangan nyata, karena sebagian wilayah laut mereka bersinggungan langsung dengan klaim Tiongkok. Jadi kehadiran jet tempur modern bukan hanya soal gaya-gayaan atau pamer kekuatan, tapi betul-betul soal menjaga kedaulatan wilayah mereka. Apalagi, jet tempur seperti F-18 memang didesain untuk menghadapi situasi seperti itu. Patroli udara, pengusiran pesawat asing, sampai serangan darat bila situasi memanas. Dan kalau kita lihat sejarahnya, F-18 ini sudah terbukti handal di berbagai konflik besar, mulai dari Perang Teluk,
sampai operasi-operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi meskipun usianya tua, reputasinya tetap membuat lawan segan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.